Halo sahabat TV, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu tentunya. Oke sahabat semua, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana cara menyetel platina ketika kita berada pada kondisi terdesak, ya. Misalnya di dalam perjalanan kita tidak menemukan bengkel atau jauh dari keramaian, jadi sehingga mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman ketika menemukan kendaraan yang macet. Karena untuk kijang super seperti halnya Oci ini, teman-teman, itu biasanya termasuk juga mobil yang lain itu biasanya kalau ketika susah hidup atau tidak mau hidup itu hanya dua penyebabnya. Yang pertama adalah pengapiannya, yang kedua adalah BBM-nya, bahan bakarnya atau minyaknya yang tidak lancar. Jadi sedikit saya ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi. Sekiranya saya salah silakan dituliskan di kolom komentar nanti, bahwa berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan Oci ini, ketika mobil kita hidupkan ternyata dia hidup mudah, baru beberapa meter kita berjalan kemudian dia sudah mati, kemudian kita hidupkan lagi beberapa meter lagi dia sudah mati. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu biasanya itu ada di pengapian. Nah, sementara kalau kendalanya di minyak atau BBM-nya, kalau BBM habis total, ketika kita hidupkan dia tidak akan pernah hidup sama sekali. Atau ketika BBM-nya buntu atau karburatornya kotor, dia juga tidak akan hidup sama sekali. Nah, sementara kalau kita menemukan kendala di perjalanan misalnya, kita hidupkan sebentar, dia hidup tapi agak pincang, namun tetap kita bawa jalan karena misalnya kondisi kita tidak menemukan bengkel. Nah, kita bawa jalan baru beberapa meter dia sudah mati. Nah, kemudian kita hidupkan kembali, dia hidup. Nah, itu biasanya di pengapian. Itu berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan Oci ini, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin video ini nanti bisa membantu teman-teman ketika di dalam perjalanan menemukan kendala seperti itu. Ya, bukan berarti saya ingin mengajari teman-teman, tidak, saya ingin berbagi karena saya juga bukan seorang mekanik tapi senang mencoba. Teman-teman, yang kita butuhkan hanya dua obeng ketika kita ingin melakukan penyetelan terhadap platina. Yang pertama obeng min, yang kedua obeng plus. Cukup dua obeng ini saja kita sudah bisa melakukan penyetelan platina. Nah, bagaimana cara kerja dari platina itu, teman-teman? Ini saya ada contoh platina yang lama. Kenapa platina itu harus di setel? Karena ada bagian yang ini, teman-teman. Ini bagian yang ini yang bergesekan langsung dengan, ya, yang ini, teman-teman. Ini bergesekan langsung dengan rotor, as rotor. Jadi ini yang menyebabkan platina itu kadang-kadang mengalami rapat karena habisnya bagian yang ini. Saya tidak tahu namanya, kalau teman-teman ada yang tahu silahkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan seorang mekanik, hanya senang mencoba dan senang berbagi dengan teman-teman. Jadi ketika bagian yang ini habis karena dia bergesekan langsung dengan rotor, as rotor maksudnya, inilah yang menyebabkan platina mengalami kerapatan gitu. Sedikit lama-kelamaan menjadi rapat dia gitu, kira-kira, teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mungkin kita sama-sama kerjakan, sama-sama saksikan nanti. Kita langsung saja kita akan lakukan penyetelan platina. Oke, ikuti terus video ini sampai habis ya, teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman, kita buka dulu tutup delco-nya ini. Tutup delco kita buka, ya. Ya, bisa dengan supaya lebih gampang bekerjanya, lebih lapang space kita mengerjakannya.
Kalau saya biasanya saya buka seluruh tali busi ini ya. Buat teman-teman yang baru mampir di video yang ini, yang mungkin ada pertanyaan nanti ketika dibuka tali busi bagaimana menyusunnya kembali, silakan melihat video sebelumnya. Sudah kita bahas tentang bagaimana susunan tali busi pada video pada saat mengganti tutup delkom. Jadi kita buka saja satu persatu teman-teman, nih, supaya kerjanya lebih lapang kita di dalam mengerjakannya. Buka semua, tutup delkonya pun kita buka ya, sehingga nanti akan nampak semuanya. Nah, kita angkat, kan kita letakkan saja di sini. Jadi teman-teman, ini bisa dilihat yang baut 12 yang digambar itu sudah mentok sekali ke bagian kiri kita gitu. Jadi kemarin saya setel untuk mendapatkan langsamnya karena sudah mentok. Jadi saatnya sekarang kita akan kembalikan ke posisi tengah. Oke, langsung saja kita kerjakan dengan kunci T12. Kita gunakan kunci T12 teman-teman. Kunci T12 ya. Dan kemudian kita kembalikan posisinya ke posisi sini nanti ya, mungkin nampak teman-teman. Nah, kira-kira di situ posisinya teman-teman. Kotor memang teman-teman, jarang dibersihkan. Nah, di posisi itu nanti kita teman-teman mulai melakukan penyetelan platina. Kita kuncikan, tapi jangan dikunci rapat dulu saja supaya dia tidak bisa bergerak lagi gitu. Oh ya, mohon maaf teman-teman, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar karena rumah saya persis di pinggir lintas, jadi kendaraan sangat kuat. Oke, setelah itu teman-teman, langkah yang berikutnya kita harus mencari posisi topnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat rotornya mengarah ke sana. Nah, nanti rotor ini akan kita arahkan ke busi yang kedua. Nah, urutan busi dari depan 1, 2. Jadi ujung rotor ini harus mengarahkan ke sini. Nah, biasanya kita bisa menggunakan kunci 18, kunci 19 untuk memutar puli di bawah. Tapi bisa juga dengan kita bantu starter teman-teman. Kita bantu starter sampai dia nanti bisa ketemu ke busi yang kedua ini. Ya. Jadi langsung kita coba ya teman-teman. Nah, ini yang kita maksudkan teman-teman. Jadi rotornya sudah mengarah ke busi yang kedua dari arah kita di depan nih teman-teman. Nah, berarti kalau ini sudah mengarah ke busi yang kedua, kita sudah mendapatkan topnya gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman yang pernah saya dengar. Nah, setelah ini selesai kita setel, kita arahkan ke busi yang kedua. Nah, tinggal kita cabut rotornya, baru kita lakukan penyetelan terhadap platina. Langkah berikutnya teman-teman, ini ada bautnya. Ini baut yang ini, yang ya. Nah, ini kita kendorkan dengan menggunakan obeng plus. Kita kendorkan. Setelah kendor, obeng plus ini mungkin bisa di zoom nih. Nah, obeng plus lah ini yang nanti akan
bisa membuat renggang dan rapatnya platina kita. Gitu. Belum kendor, kita kendorkan lagi. Ya. Nah, di sini ada nih coakan nih teman-teman, nampak enggak? Coakan. Nah, ini yang bisa sehingga dia nampak renggang. Kalau kita ini di sini saja yang kita setel, jadi cukup satu baut ini saja yang kita kendorkan. Nah, kemudian ketika ingin merapatkan juga di sini. Nah, nampak rapat. Nah, tentunya teman-teman bertanya untuk ukurannya bagaimana. Nah, biasanya kalau di dalam buku petunjuk itu untuk ukuran platina itu 0,4 antara 0,4 dan 0,5 mm kalau kita menggunakan puller. Nah, sekarang kita tidak punya puller, jadi biasanya saya menggunakan ini wah. Kebetulan ini adalah kertas dari wadah tempat platina. Kebetulan saya pakai yang racing teman-teman, platina racing. Jadi ukurannya yang ini kita potong menggunakan gunting. Cukup sebesar ini saja teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan satu kertas HPS ini yang ukuran 60 ukuran 60 seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan di sini teman-teman. Nah, inilah ukuran kerapatannya nanti. Nah, kita lanjut saja setel di sana di atas. Jadi dengan ini kerenggangannya ini nanti teman-teman. Satu lembar tadi wadah dari platina racing ya, dari kartonnya, kemudian kita tambah satu lapis dari kertas HPS ukuran 60. Nah, langsung saja kita setel ini renggang. Nah, ini kita masukkan ke sini teman-teman. Kita masukkan. Seperti ini. Ya, nampak teman-teman. Kemudian kita rapatkan kembali dengan bantuan filament. Selesai teman-teman, tinggal kita kencangkan baut yang kita kendorkan tadi, baut platina yang kita kendorkan, tinggal kita kencangkan. Iya, selesai teman-teman, penyetelan platina kita selesai. Ini kita ambil kembali. Cuk. Nah, bisa dilihat ukuran dan kerapatannya Pak. Nah, itulah ya teman-teman, selesai. Sekarang kita susun kembali, tinggal kita hidupkan, rotornya kita pasang ya, kita pasangkan kembali tali busi ya. Untuk teman-teman yang baru mampir di video yang ini, bagaimana susunan tali busi, silakan nonton video sebelumnya. Oke, kita pasangkan tutup delponya. Pasangkan kembali tali businya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah. Iya, selesai teman-teman. Tinggal kita hidupkan. Oke teman-teman, langsung saja kita coba hidupkan.
RPM-nya dikurang dari 100 ya teman-teman. 100 apa ukurannya? Saya kurang tahu juga itu teman-teman. Nah, sekarang kita hidupkan AC. Nah, ini posisi AC hidup teman-teman. Apakah normal di angka 1 lebih RPM-nya? Itu teman-teman. Tapi biasanya kalau saya gunakan ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sekarang kita matikan AC-nya. Ya, RPM-nya stabil, lebih kurang pada angka 1 itu teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, saya menyetel Platina. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bukan maksud saya ingin mengajari teman-teman, tidak. Saya belajar dari pengalaman karena saya pernah menemukan hambatan kendala di perjalanan. Dari situ saya belajar. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, agar kami bisa membuat video-video berikutnya berdasarkan pengalaman kami. Oh ya teman-teman, sekiranya nanti ketika teman-teman sudah melakukan penyetelan ternyata susah hidupnya, itu jangan khawatir teman-teman. Kalau asal setelan yang langkah-langkah yang ya seperti yang saya lakukan tadi itu sudah benar, ketika ingin di starter susah hidupnya misalnya teman-teman, itu biasanya minyaknya karena kita tadi memutar rotor itu kan tidak langsung hidup, sehingga mungkin ada BBM yang numpuk di dalam karburator. Nah itu solusinya ketika teman-teman ingin menghidupkan setelah penyetelan, tidak mentok gas ya, tidak gas sampai mentok. Nah itu cara untuk mengatasi banjir gitu. Mungkin kebanyakan tadi ketika kita putar rotor dengan menggunakan starter, jadi bahan bakarnya numpuk di karburator. Nah, ada indikasi banjir, tapi jangan khawatir teman-teman. Ketika ingin menghidupkan setelah penyetelan, tidak gas mentok habis, tekan terus sampai mobilnya hidup. Demikian teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, selesai sudah kita lakukan penyetelan, cukup mudah kan? Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mari kita diskusikan di kolom komentar sekiranya ada step-step atau langkah-langkah saya yang keliru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.